Ada perkataan yang mengatakan, ulama mengatakan, talabna al-ilma li ghairillah, fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah, kan? Entah itu karena fanatik terhadap orang tertentu, atau hal-hal yang memang bukan berkaitan karena Allah, ya. Tetapi ilmu enggan untuk bersemayam di hati kami kecuali ketika kami memastikan bahwa tujuan kami hanya Allah. Baru ilmu akan datang, baru ilmu akan menghiasi diri kita. Nah, saya garis bawahi lagi, ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang menerangkan pikiran kita, ilmu yang memperbaiki ucapan kita, ilmu yang memperbaiki ibadah kita, ilmu yang memperbaiki perilaku kita, ilmu yang bisa merubah karakter yang tidak baik dari kita. Jadi meskipun kita menguasai sebuah bidang ilmu tapi karakter kita tidak baik, kita bukan orang yang berilmu. Sekalipun manusia menganggap kita berilmu, berarti tidak ada ilmu dalam diri dia itu, ya. Kita menguasai berbagai macam masalah hukum, tapi justru perilaku kita meresahkan, kita bukan orang yang berilmu, walaupun diakui oleh manusia kalau kita berilmu. Jadi sekali lagi, ilmu yang diperintahkan untuk dicari adalah ilmu yang betul-betul memperbaiki diri kita, ya. Ilmu yang memang menambah semangat untuk beribadah kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan minallahi lam yazdad illa bu'da. Siapa yang setiap hari tambah maklumat, hari ini paham hukum istinja, besok paham hukum mandi suci, lusa paham hukum sholat, tiap hari bertambah ilmunya. Hari ini mengerti tentang tasawuf, besok mengerti tentang tauhid, lusa menguasai tentang tafsir, bertambah ilmu, hadir majelis setiap malam, tapi tidak bertambah hidayah dari Allah. Ucapannya tidak pernah baik, pikirannya selalu kotor, pandangannya rusak. Dia itu justru bukan bertambah dekat, tapi malah tambah jauh. Nah, itu sebagai renungan kita, bahwa memang ilmu yang kita cari ini adalah ilmu yang sangat-sangat mulia, ya. Bahkan disandingkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'lam, maka ketahuilah, kata Allah, itu ilmu, ya. La ilaha illallah. Maka kita diingatkan oleh Imam Ghazali, kamu hati-hati kalau mencari ilmu ini. Kalau memang tujuanmu itu untuk bersaing, untuk persaingan, saya cenderung hadir ke majelis si fulan untuk meramaikan majelisnya, supaya si guru itu terlihat dihormati sama orang atau banyak pengikutnya. Saya ingin belajar supaya lebih baik dari si fulan. Saya ingin belajar supaya lebih dihormati dari si fulan. Kalau memang tujuan kita bersaing dalam hal itu, maka kita bisa celaka dengan ilmu. Atau al-mubaha wa taqaddum 'alal agran. Contoh yang tadi, kita berharap agar lebih unggul dari teman kita. Maka orang berilmu yang terbaik itu adalah mereka yang tidak membatasi jarak antara kita dengan dia. Jadi pernah disampaikan, orang berilmu itu dia harus seperti air hujan. Dia bisa menyirami siapa saja. Hujan itu tidak pernah pilih-pilih. Ini orang yang taat, ini ahli maksiat, ini orang yang malas, ini orang yang rajin. Kalau ahli taat, airnya banyak. Kalau ahli maksiat, airnya sedikit. Tidak pernah hujan pilih-pilih seperti itu. Mau dia maksiat, mau dia taat, hujan kalau jatuh semuanya. Jadi jangan biasakan membatasi diri kita untuk kelompok tertentu saja. Nah, yang kedua, ulama itu, orang berilmu itu harus seperti bumi, tanah. Dia rela diinjak oleh siapa saja. Tanah itu tidak pernah mengatakan kalau ada orang yang bermaksiat jangan lewat di atas saya.
Tidak pernah tanah itu pilih-pilih. Siapapun bisa berjalan di atas tanah, entah dia ahli maksiat atau dia ahli ibadah. Jadi dia tetap bisa lewat jalan di atas tanah. Begitulah orang yang berilmu, ya. Anak kecil merasa senang sama dia, orang yang tua pun merasa senang sama dia, orang muda merasa senang sama dia. Yaitu orang yang berilmu. Karena memang fungsi daripada ilmu itu adalah memberikan kecerahan, memberikan ketenteraman, ya. Jadi kalau kita membawa ilmu dimanapun kita berada, maka seharusnya tempat yang kita di situ ada itu merasakan kenyamanan. Tapi kalau sebaliknya justru kita meresahkan atau merepotkan orang atau malah bikin masalah, berarti ada apa-apa dengan ilmunya kita itu, ya. Nah,